Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditugaskan oleh dosen saya, yakni Ibu Resti. Terima kasih buat tugasnya Ibu. Dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Sebelumnya, perkenalan, nama saya Febriana, NIM 31 dari kelas A. Yang pertama, soalnya di sini ya. Yang pertama, menurut Anda apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak? Jawabannya itu adalah iya. Benar sekali. Berdasarkan beberapa artikel yang saya cari, yang saya dapatkan atau website menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, sangat melimpah. Di subsektor migas itu banyak sekali sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Cadangan minyak Indonesia yang tercatat saat ini tuh kalau kurang lebih sekitar 3,8 miliar. Lalu dari sisa cekungan atau buatan yang saya temui di beberapa artikel itu yang belum dieksplorasi itu sebanyak 74 cekungan penyimpanan potensi minyak, yakni 7,5 miliar barrel. Bayangkan, sungguh kayanya Indonesia. Nah, selain minyak, Indonesia tercatat memiliki cadangan gas sebanyak 135,55 triliun standar cubic feet atau TSCV. Cadangan gas tersebut tersebar di beberapa lokasi dengan pembagian PI atau terbukti 99,06 TSCV. Cadangan potensi sebesar yang dimiliki Indonesia itu sebesar, untuk cadangannya aja itu sebesar 21,26 TSCV, dan ya, cadangan harapan itu sebanyak 18,23 TSCF ya. Dan dalam sektor energi baru atau terbarukan atau yang disingkat jadi EBT, Indonesia tuh memiliki potensi panas bumi 11 GW, angin 60,6 GW atau GW, bioenergi sebesar 32,6 GW, air dan mikrohidro itu sebesar 94,3 GW, surya sebesar 207,8 GWP, dan laut sebanyak 17,9 GW. Totalnya yang dimiliki Indonesia itu sebesar 442 GW potensi EBT dan baru diutilisasikan sebesar 2,1%, atau bisa disebut 9, GW atau GW ya. Dan di subsektor minerba itu cadangan batu bara terbukti sekarang itu menyentuh 39,89 miliar ton. Wow, sungguh kaya Indonesia. Sementara untuk cadangan komoditas tembaga itu sebesar 2,76 miliar ton. Jumlah tersebut itu tuh sama dengan cadangan produksi biji selama 39 tahun. Wow. Dan sedangkan cadangan komoditas nikel sebanyak 3,57 miliar ton dengan produksi tambangnya itu per tahun 17 juta ton biji nikel. Kemudian bauksit cadangannya itu sebesar 2,4 miliar ton dengan umur cadangan itu 422 tahun. Emas cadangannya itu
1.132 AU dengan umur 28 tahun, sementara perak cadangannya itu 100 juta 71,499 ton AG dengan umur cadangan 1.143 tahun, serta timah itu cadangannya 1, juta ton SN, umur cadangannya itu sebesar 21 tahun. Oke, itu kekayaan Indonesia, kekayaan yang dimiliki Indonesia pada saat ini menurut artikel yang saya baca. Soal yang kedua, ini ya soalnya. Bagaimana sikap Anda tentang penipisan atau disebut dengan deplesi atau kelangkaan cadangan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia? Sumber dayanya itu meskipun dari yang hayati atau non hayati ya. Oke, aku jawab pertanyaannya Ibu. Untuk pemakaian sumber daya alam secara terus-menerus akan membuat sumber daya alam tersebut berkurang, pastinya ya kan. Selain berkurang, pastinya nanti rusak ataupun habis. Maka dari itu, menurut saya, untuk mencegah deplesi pada sumber daya alam di Indonesia khususnya, untuk yang non hayati itu kita harus selektif dalam memilih dan menggunakan sumber daya non hayati agar nantinya tuh digunakan kita tuh harus bisa memilih bagaimana cara menggunakannya dengan baik, sebaik-baiknya dan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama maupun pribadi, untuk keberlangsungan hidup kalian. Dan selain itu, penggunaan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang hayati, harus dijaga dengan baik, dilestarikan, dan cara pemanfaatannya itu dengan cara yang sewajarnya lah. Jangan gunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam yang kita miliki itu bukan milik sendiri, melainkan milik kita bersama. Selain itu, sumber daya alam ini dimanfaatkan seperlunya, itu tidak perlu yang berlebihan, pokok yang ya secukupnya lah. Dan sebagai masyarakat Indonesia nih ya, pastinya perlu menghemat sumber daya alam. Dan sumber daya alam, jika kita menggunakan secara terus-menerus dan berlebihan, itu akan mengakibatkan kepunahan dan rusak. Jadi untuk menghimbau atau mengurangi hal tersebut, kita jaga dengan baik, lestarikan dan budidayakan. Jangan gunakan itu berlebihan, gunakan dengan baik, jangan membuang-buang sumber daya alam yang kita miliki. Oke. Yang nomor 3, soal nomor 3 ada di sini ya teman-teman. Bagaimana pendapat saya nih tentang eksploitasi yang katanya atau alasannya itu untuk suatu pembuatan pembangunan lah. Itu intinya kayak gitu soalnya. Yang pasti eksploitasi itu sangat penting dilakukan untuk pembangunan khususnya ya. Itu khususnya pembangunan ekonomi. Tapi untuk ketergantungannya pembangunan ekonomi pada eksploitasi tersebut akan merugikan bagi SDA, sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kerusakan lingkungan itu akan terjadi jika eksploitasi alam masih dilakukan. Padahal eksploitasi itu sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Jadi, kerusakan lingkungan itu termasuk hilangnya ekosistem seperti hutan, alam yang gambut, mangrove. Maaf ya ada suara yang. Jadi untuk ekonomi dunia pun akan terancam jika eksploitasi akan dilakukan terus-menerus ya. Apabila negara tidak bisa minimalisir
dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam, maka sumber daya alam yang kita miliki di Indonesia akan punah, akan terjadi kepunahan, kelangkaan, dan depresi. Jadi pemerintah harus benar-benar turun tangan atau menerapkan secara langsung bagaimana cara meminimalisir eksploitasi pada sumber daya alam yang alasannya untuk pembangunan. Jadi pemerintah, khusus untuk pemerintah nih ya, pendapat saya nih ya, atau kaum industri pembangunan harus memiliki cara atau cara kedua untuk mengalihkan, selain menggunakan sumber daya alam harus ada pengganti lainnya. Oke. Dan yang nomor 4, soal nomor 4 dari sini ya teman-teman, ibu, apa yang Anda ketahui tentang konservasi? Konservasi menurut referensi yang saya ulas atau saya review, menurut jurnal yang saya review sebelumnya, yang berjudul Pemilihan Alternatif Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Energi Panas Bumi di Kamojang, Jawa Barat dengan analisis multi kriteria decision making atau disingkat dengan MCDM. Di sini ada peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, di sini dijelaskan pasal 2, konservasi itu berdasarkan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Dan pasal 3, konservasi bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Nah, di sini terkait judul jurnal mengenai panas bumi, itu ada peraturan juga UU nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi yang dijelaskan pada pasal 24. Pengusahaan panas bumi di kawasan hutan pemegang izin panas bumi wajib 1. Mendapatkan izin pinjam pakai untuk menggunakan kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung. Jadi untuk melakukan panas bumi tersebut kita diperlukan izin. Dan yang kedua, izin untuk memanfaatkan kawasan hutan konversi dari Menteri Kehutanan yang dilakukan melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan. Nah, ada peraturan lagi di pasal 22, peraturan penentu harga terkait panas bumi. Ini ditentukan oleh peraturan pemerintah, yakni penugasan BUMN atau BUMD melakukan eksploitasi dan pemanfaatan. Bonusnya produksi kepada pemerintah daerah. Pasal 69 ada peran serta masyarakat, artinya ada peran masyarakat. Oke, itu menurut sumber jurnal yang saya ulas atau review. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf untuk teman-teman dan ibu yang melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.